warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal FRQ ya terkait dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebenarnya soal yang terkait dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ini sudah pernah kita bahas ya pada video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel Bimbel Excellent, silakan cek di deskripsi di bawah untuk menambah referensi soal terkait dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ada 5 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan langsung bahas soal yang pertama. Sebuah keran air mampu mengisi kolam dengan kapasitas 40 meter kubik dalam waktu 10 jam. Berapa lama waktu pengisian kolam berkapasitas 80 meter kubik bila terdapat 4 buah keran? Nah, di sini kita lihat ya informasinya, katanya adalah satu keran ya, sebuah keran kan artinya satu buah keran air. Itu dia bisa mengisi kolam yang kapasitasnya 40 meter kubik itu dalam waktu 10 jam ya untuk satu buah keran air. Nah, pertanyaan di sini adalah berapa lama waktu pengisian kolam berkapasitas 80 meter kubik bila terdapat 4 buah keran. Nah, jadi kalau kerannya ada 4 buah, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam dengan kapasitas 80 meter kubik. Jadi kita harus cari dulu ya kemampuan satu buah keran air dulu untuk mengisi kapasitas 80 meter kubik. Nah, artinya kalau tadi kan satu buah keran air, dia mampu mengisi kolam dengan kapasitas 40 meter kubik dalam waktu 10 jam. Nah, kalau 80 meter kubik kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan oleh sebuah keran air ya, atau satu buah keran air tersebut. Kita misalkan saja dengan X. Nah, ini kita lihat apakah terkait dengan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Ya, betul. Jawabannya ini terkait dengan perbandingan senilai ya. Karena meter kubik ini kan menunjukkan volume kolamnya ya. Jadi semakin besar volume kolamnya, tentu waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut akan semakin lama pastinya. Atau semakin kecil volumenya, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut juga akan semakin sedikit ya, atau lebih cepat gitu ya. Nah, untuk perbandingan senilai, kita gunakan cara cepat saja ya, menentukan nilai X-nya. Jadi kita cari dulu nilai X di sini. Kalau perbandingan senilai kita kali silang ya. Kalau perbandingan berbalik nilai kita kali lurus. Kali silang maksudnya adalah 80 ini kita kalikan dengan 10. Nah, kali silang seperti ini. Jadi 80 kita kalikan dengan 10. Kemudian jangan lupa kita bagi dengan 40. 80 kita bagi 40, hasilnya adalah 2. Maka 2 kita kali 10, itu hasilnya adalah 20. Satuannya tadi dalam jam. Artinya apa? Artinya satu buah keran air tadi dia bisa mengisi kolam dengan kapasitas 40 meter kubik itu dalam waktu 10 jam. Dan satu buah keran air itu juga mampu mengisi kolam berkapasitas 80 meter kubik dalam waktu 20 jam. Tetapi pertanyaan di sini adalah kalau seandainya terdapat 4 buah keran, ya kan? Kalau ini kan tadi untuk satu buah keran ya. Kalau 4 buah keran bagaimana? Jangan dikali 4 ya, tapi dibagi 4. Kenapa harus dibagi 4? Karena logikanya adalah semakin banyak kerannya, maka kan semakin banyak yang mengisi kolam tersebut ya. Artinya airnya akan cepat penuh kan. Artinya waktu yang dibutuhkan akan lebih sedikit dibandingkan kerannya cuma ada satu. Jadi harus dibagi 4. Nah, kita dapatkan ya 20 kita bagi 4, hasilnya adalah 5 jam. Jadi kalau satu buah keran air dia bisa mengisi kolam berkapasitas 80 meter kubik itu dalam waktu 20 jam, maka 4 buah keran dia hanya butuh waktu 5 jam saja untuk bisa mengisi kolam yang berkapasitas 80 meter kubik. Oke, semoga paham ya teman-teman. Kita silang, jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Pengecoran sebuah jembatan antar desa mampu diselesaikan secara gotong royong oleh 10 orang dalam kurun waktu 10 hari. Bila ternyata ada 5 orang yang tidak bisa ikut dalam proses pengecoran, berapa total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke, katanya di sini kita lihat dulu ya kemampuannya di sini ya. Jadi 10 orang dia bisa menyelesaikan mengecor sebuah jembatan ya. Jadi 10 orang itu, kayak ini ya, 10 orang dia bisa menyelesaikan pengecoran sebuah jembatan itu dalam waktu 10 hari katanya. Nah, bila ternyata ada 5 orang yang tidak bisa ikut, nah jadi awalnya rencananya gitu ya, 10 orang ini dia mampu mengerjakan 10 hari ya, atau menyelesaikan pengecoran sebuah jembatan itu 10 hari kerja. Tapi karena 5 orang tidak bisa ikut, berarti sekarang tinggal berapa orang? Tinggal 5 orang kan? Nah, tinggal 5 orang. Nah, dari 5 orang yang
tersisa ini kira-kira berapa waktu yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kita misalkan lagi ini dengan X ya. Nah, kira-kira ini terkait perbandingan apa? Perbandingan tak senilai. Nah, teman-teman ingat aja ya, kalau soal-soal terkait dengan pekerja itu sudah pasti adalah perbandingan tak senilai atau perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak orangnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan itu akan lebih sedikit. Tapi kalau orangnya lebih sedikit, tentu waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut akan lebih lama. Makanya dikatakan perbandingan tak senilai. Nah, kalau perbandingan tak senilai, maka untuk menentukan nilai X di sini ya, X tadi menyatakan total waktu yang diperlukan oleh 5 orang tadi ya, yang tersisa gitu ya. Kita kali lurus, jadi kebalikan. Kalau perbandingan senilai kita kali silang, maka perbandingan tak senilai atau berbalik nilai kita kali lurus. Kali lurus maksudnya adalah 10 ini kita kalikan ke 10. Jadi 10 kali 10, kemudian kita bagi dengan 5. Ya. Nah, 10 bisa dibagi 5 ya, hasilnya adalah 2. Oke, 2 kali 10 itu hasilnya adalah 20. Satuannya di sini adalah hari ya, jadi 20 hari. Jadi dengan sisa orang yang tinggal 5 orang tadi, ternyata dia butuh waktu lebih lama ya, 20 hari. Dibandingkan kalau 10 orang, dia hanya butuh waktu 10 hari. Jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang A. Berikutnya, soal yang ketiga. Seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan makanan itu habis? Oke, kita lihat. Katanya sini 20 ekor kambing ya. Jadi 20 ekor kambing itu dia bisa menghabiskan persediaan makanan itu selama 18 hari. Nah, ini ya. Kemudian peternak membeli lagi 4 ekor. Nah, kalau dia membeli lagi artinya kambingnya bertambah ya. Karena dia membeli 4 ekor lagi, berarti jumlah kambingnya dari 20 kita tambah 4 kan. Jadinya ada 24 kambing. Nah, dengan 24 kambing ini kira-kira berapa lama persediaan makanan itu akan habis. Kita misalkan saja dengan X ya. Nah, ini terkait dengan perbandingan. Ya, perbandingan tak senilai juga ya. Karena semakin banyak kambingnya tentu makanannya akan cepat habis ya. Tetapi kalau kambingnya sedikit, tentu persediaan makanannya habisnya akan lama gitu. Maka ini terkait dengan perbandingan tak senilai. Tadi untuk menentukan kalau perbandingan tak senilai ya, untuk menentukan nilai X-nya tadi kita tinggal kali lurus ya. Jadi 20 kita kali 18. Oke, kita bagi dengan 24. Nah, tidak usah dikali, cukup sederhanakan saja ya untuk mempermudah operasi kita. 20 dan 24 ini sama-sama kita bagi 4. Bisa ya, 20 bagi 4, 5. 24 bagi 4 itu 6. Nah, ternyata 18 ini bisa lagi kita bagi 6 kan, hasilnya adalah 3. Jadi tinggal di sini 5 kali 3 saja. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Satuannya tadi adalah dalam hari ya. Jadi kalau 20 kambing bisa menghabiskan persediaan makanan dalam 18 hari, maka 24 kambing tentu saja bisa menghabiskan persediaan makanan hanya dalam waktu 15 hari. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, berikutnya soal yang keempat. Suatu pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu bangunan selama 45 hari dengan banyak pekerja 20 orang. Setelah 15 hari pekerjaan terhenti selama 6 hari karena karena bahan bangunan habis gitu ya. Tentukan banyaknya pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan selesai tepat waktu. Nah, ini juga sudah sering kita bahas ya teman-teman ya pada video-video sebelumnya. Nah, ini terkait dengan pekerjaan yang terhenti dan kita diminta untuk menentukan banyaknya pekerja yang harus ditambahkan akibat pekerjaan yang terhenti tadi. Nah, sebenarnya ada 2 cara yang bisa kita gunakan di sini, tapi saya di sini langsung gunakan cara cepat saja ya. Untuk cara yang kedua, teman-teman bisa cek di video sebelumnya, karena pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan konsep perbandingan itu sendiri, dan yang kedua dengan menggunakan cara cepat. Nah, jadi teman-teman jangan bingung ya, kok bisa cara cepatnya seperti ini. Kalau ragu dengan cara cepat, silahkan gunakan cara menggunakan konsep perbandingan. Oke, cek ya di deskripsi di bawah untuk video-video terkait dengan pekerjaan yang terhenti. Nah, untuk menentukan banyak pekerja, saya misalkan saja dengan X ya. Jadi X ini menunjukkan banyaknya pekerja. Rumusnya itu adalah jumlah hari yang terhenti. Ya, jumlah hari yang terhenti kita bagi dengan sisa hari, kemudian kita kalikan dengan jumlah pekerja.
Nah, jumlah hari yang terhenti ya, berapa hari dia terhenti? Katanya tadi setelah 15 hari pekerjaan, terhenti selama 6 hari. Nah, berarti dia terhenti 6 hari. Oke, 6 hari. Oke, kita kalikan ya, kita bagi dengan sisa hari. Nah, untuk menentukan sisa hari, teman-teman cukup kurangkan saja. Jadi, rencana awalnya berapa hari ini? 45 hari ya, jadi 45. Oke, kita kali jumlah pekerjaan 45. Kita kurangkan dengan 15 hari ya, 15 hari ini pekerjaan sudah diselesaikan dan dikurangkan dengan lama pekerjaan yang terhenti tadi. Nah, jadi untuk menentukan sisa hari ini kurangkan semua harinya ya, mulai dari rencana hari itu selesai berapa hari gitu ya, kemudian kurangkan dengan berapa hari pekerjaan itu sudah selesai, kemudian kurangkan dengan berapa hari pekerjaan itu terhenti. Maka di sini 45 kurang 15 kurang 6. Oke. Di sini 6 ya, kita bagi dengan 45 dikurang 15 ini kan 30. 30 dikurang 6 itu kan 24 ya. Nah, jumlah pekerja di sini berapa nih jumlah pekerjanya? Ada 20 orang, makanya kita kali 20. Nah, ini kita sederhanakan saja, sama-sama bagi 6 ya. Jadi 1/4 ya. Jadi 6 bagi 6 ini 1. 24 bagi 6, 4. Nah, 20 bisa bagi 4 ya, hasilnya adalah 5. Ya kan? Jadi, kan tadi 1 ya, 1 kali 5 ya, hasilnya adalah 5. Jadi, banyaknya pekerjaan yang harus ditambahkan agar pekerjaan selesai tepat waktu, tentu saja adalah 5 pekerja. Jadi, jawabannya adalah yang C. Soal yang kelima, sebuah proyek pekerjaan dapat diselesaikan oleh Rudi selama 10 hari, oleh Anto 15 hari, dan Siwi 30 hari. Setelah 2 hari bekerja bersama-sama, Anto berhenti dikarenakan sakit dan Siwi berhenti karena harus menikah. Sisa pekerjaan yang belum diselesaikan akan diselesaikan oleh Rudi selama berapa hari? Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya kemampuan masing-masing mereka tadi dari Rudi. Rudi itu dia mampu menyelesaikan proyek pekerjaannya itu dalam waktu 10 hari. Artinya, kalau dia bisa menyelesaikan proyek pekerjaan itu dalam waktu 10 hari, maka satu harinya itu dia bisa menyelesaikan 1/10 bagian dari pekerjaannya. Kenapa bisa 1/10 bagian? Nah, teman-teman silakan cek di deskripsi di bawah pada video sebelumnya ya. Di sini saya akan menggunakan cara langsung saja. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke Anto. Anto itu kemampuannya dia bisa menyelesaikan proyek pekerjaan itu dalam waktu katanya 15 hari. Artinya satu hari dia bisa menyelesaikan 1/15 bagian dari pekerjaannya. Sedangkan Siwi dia bisa mengerjakan atau menyelesaikan proyek pekerjaannya itu dalam waktu 30 hari. Artinya satu hari dia mampu menyelesaikan 1/30 bagian dari pekerjaan tersebut. Nah, ini adalah kemampuan masing-masing mereka ya, untuk satu harinya dia mampu menyelesaikan berapa bagian dari pekerjaannya. Nah, katanya di sini setelah 2 hari bekerja bersama-sama, nah jadi mereka ini udah 2 hari bekerja bersama-sama, Anto berhenti dikarenakan sakit dan Siwi juga berhenti karena dia harus menikah gitu ya. Nah, sekarang kita hitung dulu. Karena mereka sudah bekerja bersama-sama selama 2 hari, jadi kita hitung dulu ya, berapa bagian yang sudah mereka kerjakan tadi selama 2 hari kalau mereka bekerja bersama-sama. Oke, kita hitung dulu kemampuan mereka bekerja bersama-sama gitu ya, selama 1 hari dulu. Jadi kalau 1 hari kan tentu kemampuannya Rudi kan tadi 1/10 bagian, kita tambahkan dengan kemampuan Anto tadi 1/15 bagian ya untuk 1 harinya. Kemudian kita tambahkan kemampuan Siwi tadi adalah 1/30 bagian. Ini untuk 1 hari ya. Nanti hasilnya tinggal kita kali 2. Nah, kita samakan penyebutnya saja. 10, 15, 30. Penyebutnya di sini adalah 60. Nah, sebenarnya 30 juga bisa ya. Oke. Di sini saya pilih 60 saja. Kalaupun teman-teman pilih 30 juga tidak masalah ya. Hasilnya akan sama. Oke, 60. Jadi 10 ini dikali berapa? 60 kali 6. Berarti atas kali 6. 1 kali 6, 6. Kemudian kita tambahkan dengan 15 dikali berapa? 60 kali 4 ya. Berarti atas kali 4. 1 kali 4 hasilnya 4. 30 dikali berapa hasilnya? 60 kali 2. 30 kali 2, 60. Maka di atas juga kali 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. 6 ditambah 4, 10 tambah 2 itu 12 ya. Kita bagi dengan 60. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 12. 12 bagi 12 adalah 1. 60 bagi 12 itu adalah 5. Jadi dalam waktu 1 hari, kalau mereka bekerja bersama-sama gitu ya, mereka bisa menyelesaikan 1/5 bagian dari pekerjaannya. Ini untuk 1 hari. Karena mereka hanya bekerja 2 hari, tentu kita kali 2 ya kan, kali 2 berarti dapatnya 2/5 bagian.
Nah, ini adalah bagian yang sudah mereka kerjakan. Nah, karena di sini Anto itu berhenti karena sakit dan Siwi juga berhenti karena harus menikah, berarti sisa pekerjaannya harus diselesaikan oleh Rudi gitu ya. Nah, kita harus hitung dulu berapa sisa bagian yang tersisa. Nah, cara menentukan sisa bagian sudah tersisa itu tinggal kurangkan. Jadi 1 kita kurangkan dengan 2/5 bagian ya. Jadi 1 ini adalah bagian keseluruhannya. Jadi kalau pekerjaan itu dinyatakan selesai kalau dia sudah selesai menyelesaikan 1 bagian penuh gitu ya. Makanya sini 1 kita kurangkan dengan 2/5 tadi dari bagian yang sudah dikerjakan bersama-sama. Tinggal kurangkan saja, kali silang ya, 5 kali 1 5, kurang 2 itu adalah 3. Jadi 3/5 bagian. Nah, ini adalah sisa bagian yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan oleh Rudi sendiri. Nah, kira-kira karena tinggal Rudi saja dan dia harus menyelesaikan sisa bagian ini, kira-kira berapa waktu yang dia butuhkan? Nah, itu yang ditanyakan. Oke, kita lihat dulu kemampuan Rudi. Rudi itu tadi kita udah dapat nih kemampuannya itu kan 1 harinya. Ya, 1 harinya dia bisa menyelesaikan 1/10 bagian gitu ya, sorry. 1 harinya dia bisa menyelesaikan 1/10 bagian. Nah, jadi ini kan tadi untuk 1 hari ya, bukan untuk 10 hari ya. Ini untuk 1 hari, ini juga untuk 1 hari, ini juga untuk 1 hari. Jadi untuk 1 hari, kemampuan Rudi itu dia bisa menyelesaikan proyek pekerjaan itu adalah 1/10 bagian. Nah, kalau 3/5 bagian, kira-kira berapa hari? Nah, kita tinggal bandingkan. Nah, seperti ini ya. Oke, 3/5 bagian. Nah, jadi kalau 1 hari kemampuan Rudi 1/10 bagian, kalau 3/5 bagian, kira-kira berapa hari yang dibutuhkannya gitu ya. Ini terkait dengan perbandingan tak senilai, karena ini terkait dengan pekerjaan, ya kan. Jadi untuk menentukan nilai X, gampang ya, kita tinggal kali, ini perbandingan, bukan perbandingan berbalik nilai ya, perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Karena semakin banyak bagiannya gitu ya, semakin banyak bagian yang akan dikerjakan, tentu waktu yang dibutuhkan juga akan semakin banyak ya. Atau semakin sedikit bagian yang akan dikerjakan, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin banyak ya. Kecuali di sini pekerja. Nah, kalau pekerja dan hari itu udah pasti itu adalah perbandingan tak senilai. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai kita tinggal kali silang. Jadi 1 dikali 3/5 ya. 1 kali 3/5 hasilnya adalah 3/5. Kemudian kita bagi. Nah, baginya saya tuliskan titik 2 ya. Karena kita membaginya dengan pecahan lagi kan di sini ya. Yaitu 1/10. Nah, baginya gampang ya. Membagi pecahan. Pecahan pertama tetap. Bagi jadi kali. Yang kedua kita balikan. 3 kali 10 hasilnya 30. 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. 30 kita bagi 5 itu hasilnya adalah 6 ya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang C, yaitu 6 hari. Oke, teman-teman, semoga paham ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.